Kita masuk ke bagian yang ketiga. Pembahasan kita masih tentang masalah hukum membaca Al-Quran di kuburan. Dan pembacaan kita masih di kitab Ahkamul Janaiz. Kita lanjutkan pembacaannya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau yaitu Iqtida'us Shiratal Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim di halaman 182 di mana beliau menyebutkan wala yuhfadu 'an Asy-Syafi'i nafsihi fi hadhihi al-mas'alah kalamun, dan tidak pernah juga diambil dari Imam Asy-Syafi'i sendiri tentang masalah ini dari perkataan beliau. Wa dzalika li anna dzalika kana 'indahu bid'atun, karena perkara tersebut yaitu membaca Al-Qur'an di sisi kuburan bagi beliau yaitu Imam Asy-Syafi'i merupakan perkara bid'ah. Wa qala Malikun, dan Imam Malik rahimahullahu taala juga mengatakan ma alimtu ahadan yaf'alu dzalika, aku tidak mengetahui ada di antara orang-orang yang melakukan perbuatan demikian yaitu para sahabat. Fa ulima anna sahabata wa tabi'ina ma kanu yaf'alunahu, dan diketahui bahwasanya sahabat-sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat demikian yaitu membaca Al-Qur'an di sisi kuburan. Wa qala fil ikhtiyarat al-ilmiyah, dan beliau juga berkata di kitab al-ikhtiyarat al-ilmiyah di halaman 53, beliau mengatakan wal qira'atu 'alal mayyit ba'da mautihi bid'atun, membaca Al-Qur'an pada mayit yaitu orang-orang yang sudah mati merupakan perkara bid'ah. Bi khilafil qira'ati 'alal muqtadir fa innaha tustahab, berbeda halnya dengan orang-orang yang hadir dan yaitu orang yang masih hidup, ini merupakan perkara yang mustahab. Itu yang maksud beliau adalah membaca Yasin. Walakin hadits qiraati Yasin dhaifun kama taqaddam, akan tetapi hadis yang berkaitan dengan masalah pembacaan surah Yasin ini merupakan hadis yang dhaif sebagaimana penjelasan yang telah lewat di halaman 20. Naam, wa amma ma jaa fi kitab Ar-Ruh li Ibnu Al-Qayyim, adapun apa yang telah datang di kitab yaitu Ar-Ruh oleh Imam Ibnu Qayyim, saya juga punya kitabnya. Naam. Di halaman 13, qala Al-Khalal berkata, wa akhbarani Al-Hasan bin Ahmad Al-Warraq, telah mengabarkan kepadaku yaitu Hasan bin Ahmad Al-Warraq, sana alayya ibnu Musa Al-Haddad, telah bercerita kepada kami Musa Al-Haddad, wa kana sadukan, dia adalah orang yang terpercaya. Qala, ia mengatakan, kuntu ma'a Ahmad ibnu Hanbal wa Muhammad ibnu Qudamah Al-Jauhari fi jinazatin. Dahulu kami tatkala bersama Imam Ahmad dan juga Muhammad ibnu Qudamah Al-Jauhari dalam sebuah penguburan. Falamma dafana al-maita jalasa rajulun dharirun yaqra'u 'inda al-qabri. Tatkala telah selesai penguburan, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang buta yang kemudian ia duduk lalu membaca Al-Qur'an. Faqala lahu Ahmad, kemudian Imam Ahmad berkata kepadanya, "Ya hadza innal qira'ata 'inda al-qabri bid'atun." Wahai laki-laki, sesungguhnya membaca Al-Qur'an di kuburan, di sisi kuburan ini merupakan perkara yang bid'ah. Maka ini di antara pendapat jumhur ulama yang masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'alanallah min ahlil ilmi wal khairi was sa'adah. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ahli ilmu, ahli kebaikan, dan digolongkan termasuk orang-orang yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada salah satu teman saya mengirimkan sebuah video yang sudah kita tampilkan di awal, yaitu videonya salah satu Ustadz Wahabi atau bisa dikatakan santri Wahabi, yang mana beliau membacakan kitab yang menjelaskan tentang larangan membaca Al-Quran di atas kuburan. Dan di video ini kita akan coba menjawab isi video yang di awal tadi. Di dalam video tersebut dinukilkan perkataannya Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, yang mana beliau mengatakan wala yuhfazu 'ani Syafi'i nafsihi fi hadhihi al-mas'alati kalamun. Tidak ditemukan ucapannya, kalamnya Imam Syafi'i di dalam permasalahan ini, yaitu di dalam masalah membaca Al-Qur'an di atas kuburan. Kemudian Ibnu Taimiyah beliau mengatakan wa dzalika li anna dzalika kana 'indahu bid'atun. Itu semua karena Imam Syafi'i menganggap bahwasanya membaca Al-Qur'an di atas kuburan itu adalah bid'ah. Maka Syekh Sa'id Mamduh beliau mengatakan akhta'a Ibnu Taimiyah 'ala al-Imam Syafi'i. Ibnu Taimiyah telah keliru di dalam masalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Fa nafathabita anhu, dan Ibnu Taimiyah telah menafikan, meniadakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh al-Imam Syafi'i. Wa qawwalahu ma lam yaqulhu, dan Ibnu Taimiyah mengada-ngada ucapan Imam Syafi'i yang mana Imam Syafi'i tidak pernah mengucapkannya. Yaitu Imam Syafi'i tidak pernah menyatakan bahwasanya membaca Al-Quran di atas kuburan itu bid'ah. Bahkan ada nas dari Imam Syafi'i
yaitu ketika beliau ditanya oleh Al-Hasan bin Sabbah Az-Za'farani mengenai hukum membaca Al-Quran di atas kuburan. Maka Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa membaca Al-Quran di atas kuburan. Sehingga maknanya Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya membaca Al-Quran di atas kuburan itu boleh-boleh saja. Bahkan ada nas dari Imam Syafi'i di dalam kitab beliau yang mana beliau mengatakan wa uhibbu law quri'a 'indal qabri wa du'iya lil mayyit. Saya senang, saya suka apabila dibacakan Al-Quran di sisi kuburan dan didoakan untuk mayit. Dan perkataannya Imam Syafi'i ini pernah dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. Begitu juga Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, beliau menukilkan perkataannya Imam Syafi'i yang mana Imam Syafi'i mengatakan wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana kana hasanan. Dianjurkan atau disunnahkan untuk membaca Al-Quran di sisi kuburan. Bahkan apabila mereka menghatamkan Al-Quran di sisi kuburan kana hasanan, maka perkara itu juga bagus, kata Al-Imam Syafi'i. Jadi pada kesimpulannya Imam Syafi'i itu tidak pernah membid'ahkan membaca Al-Quran di sisi kuburan. Bahkan beliau menyukai untuk dibacakan Al-Quran di sisi kuburan. Jadi ketika Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i membid'ahkan membaca Al-Quran di sisi kuburan berdasarkan ketidaktahuannya Ibnu Taimiyah tentang perkataannya Imam Syafi'i mengenai membaca Al-Quran di sisi kuburan, itu adalah suatu dusta atas nama Imam Syafi'i. Jadi Ibnu Taimiyah menetapkan suatu perkara berdasarkan ketidaktahuannya. Itu adalah suatu dusta yang dilakukan oleh imamnya orang-orang Wahabi yang mengatasnamakan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga pantaslah pengikut-pengikutnya sekarang, mereka ketika tidak mengetahui sesuatu, mereka mengatakan bahwasanya perkara tersebut tidak ada. Mereka menetapkan suatu perkara berdasarkan ketidaktahuan mereka. Padahal bukan tidak ada, akan tetapi mereka saja yang belum tahu. Kemudian perkataannya Imam Malik yang dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Iqtida'us Shiratal Mustaqim, yang mana Imam Malik beliau mengatakan ma'alimtu ahadan yaf'alu dzalik, saya tidak pernah mengetahui seseorang pun yang pernah mengerjakan hal tersebut, yaitu membaca Al-Quran di sisi kuburan. Maka dikomentari oleh Syekh Sa'id Mamduh di dalam kitab beliau Kasbus Syutur. Beliau mengatakan la yulzamu min adami ilmi al-Imam Malik rahimahullahu taala nafyul fi'li an sahabati wat tabi'in jami'a. Ketidaktahuannya Imam Malik tersebut tidak berarti menetapkan bahwasanya semua sahabat dan semua tabi'in tidak pernah membaca Al-Quran di sisi kuburan. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi yang mana beliau Asy-Sya'bi mengatakan kanatil ansar idza mata lahum mayyitun ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una indahul Qur'an. Ketika ada seseorang mati di kalangan orang-orang Ansor, maka orang-orang Ansor berdatangan ke kuburannya orang yang mati tersebut untuk membacakan Al-Quran di sisinya. Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya sahabat Ansor membacakan Al-Quran di sisi kuburan ketika ada sahabatnya yang meninggal dunia. Adapun riwayat yang mengatakan bahwasanya Al-Imam Ahmad membid'ahkan membaca Al-Quran di sisi kuburan, maka dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau Syarhus Sudur, yang mana beliau mengatakan wa kana al-Imam Ahmad bin Hanbal yunkiru dzalika awalan haitsu lam yablugh fihi atharun. Dulu Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengingkari membaca Al-Quran di sisi kuburan, yaitu ketika beliau belum mendapatkan athar ataupun hadis tentang perkara tersebut. Tsumma raja'a hina balagha, kemudian beliau merujuk ataupun menarik kembali pendapat beliau tersebut ketika telah sampai athar hadis tentang membaca Al-Quran di sisi kuburan. Adapun hadis atau asar yang telah sampai kepada Imam Ahmad sehingga beliau merujuk pendapat beliau yang melarang atau membid'ahkan membaca Al-Quran di sisi kuburan, yaitu hadis yang berkenaan dengan seorang bernama Ala ibnul Lajlaj,
berwasiat kepada putranya yang bernama Abdurrahman apabila beliau sudah dikuburkan untuk dibacakan awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Kemudian beliau mengatakan, sami'tu ibn Umar yusi bidzalik. Saya telah mendengar Ibnu Umar pernah berwasiat seperti itu. Jadi pada intinya Imam Ahmad memang awalnya melarang untuk membaca Al-Quran di sisi kuburan, akan tetapi setelah sampai asar tersebut kepada beliau, maka akhirnya beliau merujuk pendapat beliau tersebut. Wallahu a'lam bishawab.